Baik, Pak Jonet, mohon karena waktu kita sudah mau hampir habis, bisa langsung saja menjelaskan satu apa yang sudah dilakukan, kemudian yang kedua tantangan yang dihadapi seperti apa, dan yang ketiga antisipasi kemarau tahun ini seperti apa. Silakan Pak Jonet. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala PRG Republik Indonesia, kemudian Bapak ahli gambut dan kebakaran hutan Bapak Profesor Heru Sajo, dan terhormat Bapak Profesor Aswaram As, ahli gambut dari Fakultas Pertanian UGM, serta ibu-ibu dari Bapak-bapak dan ibu-ibu dari PRG Republik Indonesia, dan seluruh narasumber dan peserta diskusi hari ini. Singkat saja, kami dari PT Bahana Karya Semesta yang secara geografis ada di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Salamun, Provinsi Jambi. Kami terletak di KHG Batang Merangin, Batang Tembesi. Next, Bu. Latar belakang kami singkat saja, untuk bahwasanya sejak dari tahun 2017 PT BKS ini melakukan kegiatan pemulihan ekosistem gambut yang ada nomor SK naik titik penanganan TMAT, kemudian pemasangan alat ukur TMAT otomatis dan titik pemantauan curah hujan. Kemudian tahun 2018 kami sudah mulai mendapatkan kesempatan untuk melakukan supervisi dari BRG, pendampingan dari BRG di tahun 2019 dengan kegiatan restorasi yang dilakukan di area konsesi. Kemudian di tahun 2019 kelanjutan dari BRG supervisi di mana kegiatan juga restorasi yang dilakukan di area konsesi kami. Next. Ya, tujuan kami dapat merampung bahasanya pertama mengembalikan, yang kedua mempertahankan, dan ketiga meningkatkan fungsi ekosistem dari gambut itu sendiri melalui pengelolaan tata kelola, kegiatan penanaman kembali atau revegetasi, peningkatan nilai manfaat lahan gambut bagi kehidupan masyarakat sekitar, serta mencegah terjadinya kebakaran di areal gambut dan sekitarnya. Next. Implementasi ada 3, yakni implementasi rewetting atau pembasahan yang telah kami lakukan, kemudian revegetasi dan revitalisasi. Mungkin kami jelaskan langsung aja ke slide berikutnya. Next. Ya, implementasi rewetting telah kita lakukan dengan cara kita melakukan pembuatan stop kanal atau bendungan, dalam arti kita buat bendungan manual yaitu di collection drain maupun di main drain, terutama untuk di semua collection. Jadi kami yang pertama telah membuat dam kupu-kupu, kemudian ada water tank yang kami buat juga yang dengan sistem pasif. Nah, kemudian ada juga dengan otomatis. Kemudian juga kami buat embung dengan sistem ada sumur bor di embung. Ini antisipasi kami juga untuk nakala kurang air. Karena di PT Bahana Karya Semesta ini kita adalah sebenarnya hujan suplai air adalah curah hujan, tidak ada water intake di sungai. Kita murni mengandalkan air hujan sehingga harus kita buat embung dan long storage yang sebanyak mungkin. Kemudian juga kita atur bagaimana water management itu dengan water gate, ada skru, dan pintu air kita buat, kemudian ada pompa air yang kita lakukan ini untuk menjaga apabila MAT kita kurang dari 40 cm sehingga kita harus membuang ke luar. Karena kita juga sistem di budidaya pertanian kita tetap jaga Pak Jonet, sepertinya terputus ya. Iya Pak.
Pak Jonet Ya, masih kita tersambung? mohon maaf Ya, karena silakan. mohon maaf karena kita ada di unit di site. Oh iya, iya, Situasi. iya. Oke, Ya. oke, ya. Next. Kemudian sebagai pendukung untuk kita mendapatkan data-data dari water management ini, kita juga ada pemasangan sumber meter, kemudian logger, kemudian ada juga untuk subsiden atau subsiden. Oke, bisa next. Ya, kemudian implementasi revegetasi ini kita bisa melihat sendiri di sini kita membuat persemaian, kemudian penyiapan lahan, area vegetasi, kemudian ada penanaman. Next. Nah, kemudian di revegetasi di PT BKS ini memiliki luasan 106 yang harus kita revegetasi, di mana kita melakukan persemaian, adaptasi, kemudian penanaman, dan jenis-jenis yang ada di persemaian kita telah kita lakukan penanaman, yakni belangiran, perpat, jambu, medang, jelutung, punak. Next. Perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan hasil supervisi dari BRG, supervisi pertama dan kedua, bahwasanya upaya perbaikan yang telah kita lakukan, yakni evaluasi posisi sekat kanal mengikuti pola aliran air, kemudian implementasi pintu air atau floodgate pada area yang rawan banjir sehingga mudah melakukan pengaturan saat kondisi air sedang tinggi atau sedang rendah. Kemudian penempatan sumur pantau di area yang memiliki elevasi rata-rata, kemudian pembatasan dengan pagar khusus untuk pantau subsiden supaya tidak ada intervensi dari luar, kemudian pembuatan untuk titik tanam yang kondisi arealnya tergenang, kemudian pemilihan jenis tanaman yang adaptif dengan kondisi tergenang seperti mulai rawa, jelutung, dan sebagainya. Next. Implementasi revitalisasi yang menjadi unggulan dari PT BKS ini adalah kita memiliki salah satu program yaitu Desa Makmur Peduli Api, yang mana memiliki tujuan secara umum untuk mengedukasi masyarakat sekitar area konsesi untuk saling menjaga wilayahnya yang dominan merupakan area gambut supaya tidak terjadi kebakaran. Untuk desa yang telah menjadi target kami, ada 9 desa, kemudian terletak di Kecamatan Air Hitam dan Pauh, di mana programnya adalah pembentukan masyarakat siaga api, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kemudian rencana tidak lanjut, ini sangat penting sekali, rencana kolaborasi dengan Badan Restorasi Gambut untuk sinkronisasi program Desa Makmur Peduli Api atau DMPA dengan program Desa Peduli Gambut DPG yang merupakan program BRG. Next. Ini dokumentasi bahwasanya pembentukan masyarakat siaga api yang telah kita lakukan, di mana masyarakat siaga api ini telah kita bentuk 9 desa tadi, kemudian kita lakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pelatihan simulasi kebakaran karhutla. Next. Kemudian selanjutnya juga merupakan implementasi revitalisasi. Oh, sepertinya gangguan ya.